Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu berlian yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati. Terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk boleh mengikuti ibadah Usinda khususnya di bulan Maret. Kami bersyukur karena ini semua adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan yang boleh kita alami bersama-sama. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kesaksian, terlebih untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya sebentar. Mari sebelum kita akan memulai ibadah Usinda ini, kita akan bersama-sama bersehati untuk berdoa kepada Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di atas surga, di atas negeri tak berzaman, yang juga bertahta di atas hati kami. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang indah hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk pemeliharaanmu, untuk perlindunganmu, untuk kasih-Mu yang masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merayakan ibadah Usinda pagi hari ini. Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh acara dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami, sehingga pimpinan-Mu boleh kami rasakan di dalam ibadah usia indah pada saat pagi hari ini. Berkati setiap pelayan Tuhan yang akan melayani hari ini. Berkati juga para lansia, para hamba Tuhan yang akan melayani. Berkati yang mau mendengarkan, baik berkati juga kami yang akan melayani. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Ini menjadi kerinduan hati kami. Kami mau cinta Yesus selamanya. Walaupun pandemi berjalan, kami tetap cinta Yesus. Karena itu Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencanamu. Kita akan menyambut firman Tuhan, menyambut kesaksian-kesaksian Bapak dan Ibu. Nanti kita akan angkat satu pujian lagi. Pujian ini pujian lama, tapi kami sangat suka dengan pujian ini. Yaitu ada nyanyian dalam hatiku yang mengajar kami bahwa kami sudah ditebus. Tuhan rindu kita melakukan hal yang baik, bukan untuk melakukan lagi yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ada nyanyian dalam hatiku, ada pujian bagi Tuhan. Setelah Yesus bebaskanku, oleh kuasanya ku terlepas. Sekarang Allah memanggil kita, bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ada nyanyian dalam hatiku, ada pujian bagi Tuhan. Setelah Yesus bebaskanku, oleh kuasanya ku terlepas. Sekarang Allah memanggil kita, bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ada nyanyian dalam hatiku, ada pujian bagi Tuhan. Setelah Yesus bebaskanku, oleh kuasanya ku terlepas. Sekarang Allah memanggil kita, bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekarang Allah memanggil kita, bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian ini mengajak kita untuk mari kita, kalau ingin diberkati jasmani, rohani, kita mau merubah hidup kita, tinggalkan semua yang cemar. Kita lakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, Om dan Tante, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, apakah masih mengasihi Tuhan? Haleluya, amin. Apakah keadaan kita baik-baik? Puji Tuhan, saudara-saudara, melalui teknologi hari ini kita dipertemukan lagi ya melalui streaming di dalam ibadah kategorial ini. Saya undang kita untuk tunduk kepala, kita mau berdoa, memohonkan akan berkat Tuhan sebelum firman Tuhan disampaikan. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus, bersyukur untuk segala situasi keadaan yang kami alami. Dan kami sekarang memohon Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang indah melalui YouTube ini, kami juga boleh dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berbicaralah karena hati kami antusias untuk mendengar firman-Mu. Amin.
Tema kita hari ini adalah sehat lahir dan batin. Saudara, saya yakin kita semuanya sangat concern, sangat perhatikan dengan kesehatan lahiriah kita. Kalau sakit, kita bingung cari obat. Kalau kemudian kita rasa nggak enak badan, langsung pikir, ini saya sakit apa? Ya, kalau sempat ke dokter, kita ke dokter. Kalau nggak ke dokter, kita nanya sama orang. Karena kita sangat perhatikan kesehatan kita. Secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi ini, ketika kita mengalami batuk, pilek, ya demam, wah pikiran kita jadi kemana-mana. Apakah saya sehat atau saya sudah tertular sakit penyakit? Nah Bapak Ibu, hari ini kita membicarakan sehat lahir dan batin. Sama seperti kita harus memperhatikan kesehatan lahiriah kita, kita pun juga harus memperhatikan kesehatan batiniah kita. Sementara saya menggumulkan tema ini, saya akhirnya memutuskan untuk lebih banyak fokus pada kesehatan batiniah, saudara. Ya, masalah kesehatan lahiriah, ya nanti ya ada banyak waktu mungkin kita bisa bertanya kepada orang yang tepat. Tapi hari ini saya ingin fokus kepada kesehatan batiniah dulu. Ya, mari kita melihat ayatnya 3 Yohanes pertama ayat 1 sampai 4. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 akan saya bacakan buat Anda. Saudara lihat saya bacanya pakai Alkitab macam ini ya. Ini bukan gaya-gayaan. Karena apa? Mata saya sudah lemah. Nggak bisa lihat di Alkitab yang kecil-kecil ya. Saya akhirnya harus pakai macam ini. Ya, saya malas pakai kacamata ya. Jadi pakai ini lebih enak gitu. Ya, saya bacakan ayat yang pertama dari 3 Yohanes 1. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Pada perikop yang pendek ini, ayat pertama sampai keempat, kita mendapatkan ada 4 kali Rasul Yohanes menyebutkan satu kata, yaitu kebenaran. Ayat yang pertama sebutkan 1 kali. Ayat yang ketiga sebutkan 2 kali. Ayat yang keempat sebutkan 1 kali. Jadi ada 4 kata kebenaran. Menunjukkan bahwa Rasul Yohanes ingin memberi penekanan mengenai cara hidup jemaat dalam kebenaran. Namun ayat mas kita hari ini pada ayat yang kedua. Ya, saya akan bacakan sekali lagi. Pada ayat yang kedua dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada 3 hal yang diperhatikan oleh Rasul Yohanes ketika menyapa jemaat di perantauan. Hal yang pertama adalah keadaan mereka. Yohanes bertanya, apakah keadaanmu baik-baik saja? Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi ini, saya yakin ya kita juga memperhatikan keadaan Bapak Ibu. Keadaannya gimana? Baik-baik saja atau tidak? Ya, Bapak Ibu PKS pasti nanya, gimana Bu? Gimana Tante? Gimana Om? Ya, apakah keadaannya baik-baik saja? Ya, Musewihu sebagai gembala kategori pasti kalau tanya juga, gimana, apa kabar? Artinya kabarnya bagaimana, keadaannya apakah baik atau tidak? Saya sebagai gembala sidang juga sering ya bertanya, baik melalui mekanisme komsel kita maupun secara langsung kalau bertemu, gimana Tante, gimana Om, keadaannya baik? Artinya apa? Kita concern, kita perhatikan apakah keadaan kita baik-baik atau tidak. Yang menjadi perhatian Yohanes kedua adalah kesehatan jemaat. Dikatakan, aku berdoa supaya keadaanmu baik-baik, supaya kesehatanmu baik-baik. Saudara, ini musim hujan. Ya, banyak kali ketika musim hujan orang mulai menjadi sakit. Ya, makanya ditanya, gimana, sehat Ade, sehat Om? Ya, apalagi musim pandemi. Kalau sudah batuk sedikit, pilek sedikit, demam, wah kita khawatir apakah kita sehat atau kita tidak sehat.
Ya, apalagi di tengah-tengah situasi, kita semakin bertambah usia, kadang-kadang kesehatan kita menurun, lalu kita menjadi pergumulan tersendiri atas kesehatan kita. Dan sekali lagi, doa daripada setiap kami, para penatua, pemimpin di gereja, supaya jemaat semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat. Namun ada perkara yang ketiga yang menjadi konsentrasi Rasul Yohanes dan juga setiap kami. Apakah kerohanian Bapak Ibu baik-baik saja? Menurut Bapak Ibu dari tiga ini mana yang paling penting? Keadaannya baik, duitnya lancar, ya anak cucu kita semuanya rukun, atau kesehatan? Ya nggak sakit, ya yang namanya kelemahan tubuh kita juga menjadi semakin berkurang, atau kerohanian kita. Mana yang paling penting? Saudara, kita banyak memperhatikan, mendoakan keadaan kita. Supaya kita dalam keluarga baik-baik saja. Ya, supaya rezekinya lancar-lancar. Kita banyak berdoa untuk kesehatan kita. Ya, saya rasa pokok doa yang masuk ke kami rohaniwan kebanyakan yang poin 2 ini. Ya, doakan supaya jangan sakit, doakan supaya cepat sembuh. Ya, tapi yang ketiga jarang. Paling kalau ditanya ini bagiannya ini muncul kalau waktu ulang tahun. Gimana mau didoakan apa? Ya ulang tahun ini ya supaya lebih cinta Tuhan. Nah yang ketiga baru muncul. Yang lainnya itu yang ke satu kedua disampaikan, yang ketiga jarang muncul. Menurut Bapak Ibu mana yang paling penting daripada tiga hal ini? Rasul Yohanes mengatakan pada ayat yang kedua demikian. Saya ingin bacakan sekali lagi. Coba ya Bapak Ibu perhatikan dengan lebih seksama, dengan lebih cermat. Dikatakan begini ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, ini bicara tentang keadaan mereka, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, bicara tentang kesehatan mereka, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Penekanan Rasul Yohanes muncul atau terlihat ketika dia mengatakan sama seperti. Rupanya bagi Yohanes, dia tuh pertanyaan pertama adalah bagaimana kerohanian jemaat. Kesehatan rohani dan mentalnya jemaat. Apakah mereka jiwanya baik atau enggak? Dia tanya itu, dapat kabar lalu. Oh ya, kerohanian jemaat kami baik-baik. Kerohaniannya. Apa buktinya? Dari 4 ayat ini, makanya menjadi penekanan diulang terus-menerus oleh Rasul Yohanes adalah kata hidup dalam kebenaran. Jadi Rasul Yohanes tanya ya kepada orang yang memberi kabar kepada dia, bagaimana kabar jemaat di perantauan, bagaimana kerohaniannya, apakah mereka hidup dalam kebenaran? Lalu dikasih informasi, ya mereka semuanya hidup dalam kebenaran. Memang mereka hidup dalam kebenaran. Lalu Rasul Yohanes bersyukur, dia mengatakan saya bersyukur, bersukacita karena mereka hidup dalam kebenaran. Setelah kemudian dipastikan mereka hidup dalam kebenaran, barulah kemudian Rasul Yohanes melanjutkan 2 hal yang lain. Sama seperti kerohanian jemaat baik-baik saja, doa saya adalah supaya keadaan dan kesehatan rohani juga baik-baik saja. Saudara, kata baik-baik saja ini kata yang bagus ya, menggunakan bahasa Yunani eoudoo, artinya adalah sukses atau berkelimpahan. Jadi kesehatannya berkelimpahan ya. Kalau bahasa aslinya itu terjemahnya ada pada jalan yang indah ya. Menempuh perjalanan yang indah. Kesehatan kita ada pada jalan yang indah. Keadaan kita ada pada jalan yang indah, bukan jalan yang jelek ya, yang berlubang-lubang lika-liku, tapi jalannya indah, lancar semua keadaan kita, lancar kesehatan kita. Tapi apakah kerohanian kita juga lancar? Saudara-saudara, Rasul Yohanes mengharapkan kerohanian jemaat, kerohanian Anda dan saya dalam keadaan yang baik, lancar, bahkan berkelimpahan. Kadang kita ini sering gagal fokus. Kita terlalu fokus pada penampilan di luar. Mengapa? Karena penampilan di luar itu dilihat orang. Kita selalu ingin supaya penampilan luar kita tuh bagus. Ya. Padahal yang dilihat Tuhan adalah penampilan dalam kita. Apa yang ada di hati kita.
jiwa kita, bicara kerohanian dan mental kita. Ada orang ya penampilannya bagus, tapi mentalnya terganggu. Ya Bapak Ibu mau nggak kalau penampilannya bagus, cantik, gagah, tapi mentalnya terganggu? Ya, sehat, wah tubuhnya sehat, tapi jiwanya sakit. Ya namanya sakit jiwa. Mau apa enggak? Ya, ada orang saudara-saudara perhatikan penampilannya. Aduh saudara-saudara saya mau beritahu ya, untuk mengubah penampilan itu gampang. Kita sekarang berantakan muka kita. Datang aja ke salon 30 menit. 30 menit di permak ya sama salon ya. Rambutnya, mukanya, set. 30 menit, jejeng, jadi cantik, jadi gagah, ganteng, saudara-saudara. Untuk mengubah penampilan itu cepat. Tapi untuk mengubahnya ada dalam hati. Karakter, kerohanian, kekudusan, cinta pada Tuhan. Butuh waktu lama bertahun-tahun. Kita jatuh bangun. Kalau banyak jatuhnya, karakter kita nggak terbentuk. Mentalitas kita tetap aja jelek. Kalau banyak bangunnya, baru karakter mendapatkan fondasi, mendapatkan landasan. Makin lama makin kuat, akhirnya karakternya terbentuk. Yang celaka adalah ketika orang dibutuhkan untuk mencari kerohanian atau karakter, sementara karakternya lagi rusak. Misalnya, ya anak kita misalnya lagi banyak persoalan keributan lalu datang kepada kita. Ya, atau kita punya masalah lah dengan orang-orang di rumah kita lah. Pada saat itu penampilan nggak ada gunanya. Waktu anak kita atau mantu kita ajak ribut kita, yang penting bukan penampilan, yang penting apa? Karakter. Apakah kita punya karakter penuh dengan hikmat? Apakah kita punya karakter sabar? Apakah kita punya karakter penuh dengan kasih? Apakah kita punya karakter yang ditanam atas firman atau enggak? Waktu lagi debat ribut, penampilan nggak ada pentingnya. Kita cari karakter. Karakter itulah, kerohanian itulah yang menolong kita untuk memberi jawaban yang tepat sehingga persoalan menjadi beres. Waktu dicari karakternya dalam diri kita nggak punya karakter. Akhirnya pecah keributan. Orang-orang yang kita kasihi dan harusnya mengasihi kita akhirnya putus hubungan. Ya mungkin cuma ributnya 1 jam atau 1 hari atau 1 bulan. Tapi kan ribut. Rugi kan, sama-sama rugi. Yang celaka adalah ketika seseorang membutuhkan karakter atau membutuhkan kerohanian. Ternyata nggak punya kerohanian. Dan saat itulah kemudian dia menyadari betapa pentingnya saya membangun, memperhatikan kerohanian saya baik-baik saja dibandingkan penampilan. Saudara, penampilan kita sekali lagi kalau mau cantik, cakep, ganteng itu cepat bisa datang ke salon beres. Tapi kalau kerohanian kita, jiwa kita, mental yang baik, kerohanian yang kuat, nggak bisa sekaligus. Harus ditanam lama untuk memiliki kesabaran. Harus ditanam lama untuk betul-betul cinta Tuhan daripada cinta dunia. Harus ditanam lama betul-betul mengasihi Tuhan daripada mengasihi akan pencobaan-pencobaan, menuruti akan hawa nafsu, egoisme kita, dan kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Bangunlah yang paling penting lebih dahulu. Kerohanian, saudara. Jiwa kita. Bagaimana memiliki kesehatan jiwa, saudara-saudara? Bagaimana supaya kerohanian kita kuat? Bagaimana supaya mental kita mental yang sehat? Nah, saya ingin kita memikirkan dari beberapa ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau engkau perhatikan mentalmu, perhatikan kerohanianmu, baru bisa bertumbuh. Kalau kerohanian kita tidak kita perhatikan, nggak bisa bertumbuh, saudara-saudara. Ya, saya ingin bacakan 2 ayat lebih dahulu. Pertama dari 1 Petrus 3 ayat yang keempat, saya yakin banyak di antara kita sudah menghafalnya. Dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat ini menjelaskan ada 2 jenis manusia, namanya manusia batiniah, inner life yang di dalam batin, dan manusia lahiriah. Dan Rasul Petrus berkata, perhatikan yang namanya manusia batiniah, karena manusia batiniah inilah yang menjadi perhiasan kita yang terutama, yang memang tersembunyi namun terpancar dalam kehidupan kita, dan itulah yang dilihat oleh Tuhan.
2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18 akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jelas saudara-saudara ada dua jenis manusia dalam diri kita. Manusia lahiriah dan manusia batiniah. Nah, saudara-saudara ini cirinya. Manusia lahiriah tuh makin lama makin merosot. Lihat ya saudara-saudara ya, perhatikan sekali lagi ya. Manusia lahiriah, kesehatan kita makin lama makin merosot. Tidak bisa dicegah, ya diperlambat bisa kalau Anda olahraga teratur. Ya ini yang sebenarnya saya ingin khotbahkan ya. Anda tidur dengan cukup, makanannya teratur. Yang penting itu makan teratur ya, bukan banyak atau sedikit, tapi teratur makannya. Ya porsinya juga teratur. Jangan kadang banyak dikit lambung kita pusing ya. Ya, lambung itu pusing, walaupun pusing di kepala, lambung juga pusing ya. Jadi teratur, makannya teratur ya, lalu kemudian tidurnya teratur ya, lalu berjemur matahari ya, kalau perlu minum vitamin, ada olahraga kecil ya. Ya jangan aerobik ya. Nah, yang namanya stretching aja ya, melepaskan akan otot-otot kita. Saudara-saudara, kalau ini dilakukan ya bisa diperlambat yang namanya kemerosotan tubuh. Tapi tetap merosot. Tubuh kita kesehatan memang makin merosot, nggak usah heran. Wajar. Keadaan nggak bisa kita atur. Mau baik, mau buruk, sering kali bukan diatur kita. Pandemi ini kita nggak bisa ngatur apa-apa. Ya kita mau doa kalau terjadi pandemi ya pandemi saja. Tapi bagaimana kita meresponi keadaan itu yang paling penting. Dan meresponi keadaan itulah tergantung dari jiwa kita. Manusia batiniah kita. Oke, ya lihat. Kesehatan kita nggak bisa kontrol. Pasti akan merosot. Keadaan bisa naik, bisa turun, kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur apa? Ini nih, manusia batiniah kita. Kalau manusia batiniah kita itu bisa dibuat semakin lama semakin baru. Artinya apa? Makin seger, makin kuat, makin muda. Ya, makanya orang mengatakan umur saya boleh gocap, tapi hidup saya macam anak capgo. Ya, karena semangatnya macam capgo. Artinya apa? Umurnya 50, tapi semangatnya macam anak umur 15 tahun. Ini semangat. Artinya apa tuh? Ke jiwa atau batinnya itu bisa diperbarui, bisa jadi makin muda terus. Ya, kesehatan nggak bisa, kita nggak bisa tipu ya. Keadaan bisa naik turun, kita nggak bisa atur. Maka aturlah yang bisa diatur. Ya, aturlah yang paling penting, yaitu batiniah kita. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berpikir ya, anak-anak muda, ya ampun, ya maunya jalan-jalan, main-main, kapan ke gereja gitu ya. Waktu bangun tidur nggak cari Tuhan ya, tapi cari gadgetnya, cari HP-nya, nggak baca Alkitab ya, terus aja lihatnya, nontonnya YouTube ya. Kapan kemudian mereka sungguh-sungguh sama Tuhan? Kapan cari Tuhan ini anak muda? Ya, saya lihat anak-anak pemuda, anak-anak remaja nih ya, anak-anak sekolah minggu remaja, saya lihat anak-anak muda, wah sibuk bekerja, kuliah, kerjakan banyak hal. Ya saya pikir aduh ini anak-anak pemuda, ya kapan cari Tuhan? Ya kapan serius untuk baca Alkitab? Bukan cuma baca, harusnya kan memahami Alkitab, belajar tentang pemahaman firman Tuhan, doktrin, lalu etika Kristus. Wah harusnya kan komplit. Kapan mereka sungguh-sungguh sama Tuhan? Ya waktu mereka nikah ya kita lihat wah sibuk urusan suami istri, urusan anak, urusan kerjaan ya, cekcok baik lagi, lalu kemudian wah bangun hubungan ke sana kemari, wah sibuk. Kapan cari Tuhan? Sekarang Bapak Ibu sudah bukan anak kecil, udah bukan pemuda remaja, udah bukan pasutri yang banyak urusan, sekarang sudah disebutnya usiawan ya, kalau di kita istilahnya usindah ya, saya seringkali sebutnya sebagai usiawan. Masih nggak mau cari Tuhan. Masih mau sibuk dengan banyak urusan dunia.
Masih kita mau pikirin ini itu, ngatur ini itu. Pak David, saya dititipin cucu. Ya, puji Tuhan. Berarti kita masih dipakai Tuhan menjadi berkat, ya berguna, menolong anak-anak kita, mereka bekerja, kita ngurus cucu. Tapi kan bukan itu yang utama. Kita kan menolong, yang utama harus orang tuanya. Jangan kita lebih kepo daripada orang tuanya. Orang tuanya sudah ngatur anaknya gimana, kita ikut ngatur. Akhirnya kita nggak enak sama, kita dapat anak, mungkin kita jadi baikan sama cucu, kita ribut sama anak mantu kita, malah jadi ribut, jadi susah hidup kita. Ya kan? Ya, kita ini sekarang ya Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada anak-anak muda, saya mengingatkan kepada anak-anak remaja, saya mengingatkan kepada Pak Sutri. Hari ini saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Kapan serius cari Tuhan? Saudara-saudara, di masa-masa yang paling sulit semacam pandemi ini, mungkin anak-anak dan mantu kita sedang banyak bekerja, usaha keras untuk boleh keluar daripada persoalannya. Dalam pekerjaannya, membangun relasi dan segala macam. Siapa yang mendoakan mereka tatkala mereka ada di luar sana dengan pergumulannya? Kalau anak cucu kita ya udah keluar sana sibuk, ya lupa Tuhan, kita sebagai orang tua, kita sebagai opa-opa juga lupa mendoakan mereka. Kasihan mereka sendirian. Saudara, seringkali kita minta perhatian dari anak mantu kita ya. Tuh nih saya sekarang sudah sakit-sakitan, tuh nih sekarang saya lagi pengen ini, pengen itu, maksudnya pengen duit ya, ditambahin duit, tambahan misalnya, saya ingin itu. Gak apa-apa saudara. Tapi pernah gak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau tahu persoalan saya. Engkau adalah Bapa yang baik buat saya. Ya. Asal aku memiliki Engkau, segala sesuatunya cukuplah bagiku. Ya, Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan, ya, jika Tuhan adalah gembalaku, aku enggak butuh apa-apa lagi. Aku enggak akan kekurangan. Yang paling penting aku ingin dekat sama Engkau, aku ingin mengenal Engkau, aku ingin semakin mengasihi Engkau, aku ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau dulu saat teduh kita cuma 5 menit, mengapa waktu-waktu sekarang nggak ditambah jadi 15 menit? Atau mungkin 50 menit? Pak David, saya kalau baca Alkitab nggak bisa. Ya, sekarang ada Alkitab suara. Tanya anak kita, mantu kita, atau tanya sama PKS atau sama GK, gembala kategorial, nanti akan dibantu bagaimana mendapatkan Alkitab suara. Renungannya pakai MP3 sekarang dikirim pula setiap hari. Ya, kami Rohaniwan membuat sebuah metode tahun ini, renungannya sesuai dengan kategori. Ya, supaya apa? Supaya bisa sesuaikan dengan kondisi daripada setiap kategorial ini. Saudara-saudara, fokus sama Tuhan. Serius. Perbarui manusia batiniah kita. Ingat ya, memupuk manusia batiniah itu akan terpancar keluar seperti perhiasan. Saudara, kelihatan orang yang batiniahnya itu adalah kuat, dekat sama Tuhan. Dan orang yang gelisah, ya ini itu masih bingung, ya masih aja nggak siap untuk berserah kepada Tuhan. Tahukah yang disebut dengan rambut putih adalah mahkota itu berbicara tentang apa? Kebijaksanaan kita bahwa hidup itu tergantung pada Tuhan dan bukan pada apa yang kita bisa kerjakan. Namanya bijaksana. Mahkota ya orang tua ya itu adalah ketika ia saudara-saudara menunjukkan perhiasan batinnya. Jadi hari ini saya ingin sampaikan satu hal, kalau kita ingin sehat jiwa. Ingat ya, mens sana in corpore sano. Itu mungkin waktu kita masih muda ingat kalimat itu ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, waktu saya SD SMP saya diajar oleh guru saya, kalau tubuhnya sehat maka jiwanya kuat. Jadi tubuh dulu baru jiwa. Lah saya cek saudara-saudara arti sesungguhnya peribahasa mens sana in corpore sano itu gimana? Ternyata kebalik. Ternyata maksud gini loh. Ya,
tubuhmu itu sehat adalah cerminan dari jiwamu itu sehat atau kuat. Ya, di dalam tubuhnya yang sehat, ya, terdapat jiwa yang kuat. Artinya orang yang jiwanya kuat, orang yang mentalnya kuat, orang yang kerohaniannya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka akan terpancar dan menghasilkan tubuh yang sehat. Sehat itu bukan berarti tidak ada penyakit. Sehat itu berarti adalah kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang seharusnya kondisi tubuh kita. Jadi saudara-saudara, rupanya jiwa itu yang penting. Ya, kalau kita fokus pada batiniah kita, terpancar itu keluar. Kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari tindak tanduknya, kelihatan dari perkataannya, kelihatan daripada pancaran wajahnya. Ya, kulihat di wajahmu. Apa yang terlihat di wajah kita? Wah, wajahnya sering kesetanan, Pak. Wah, terlihat di wajahnya setan ya. Kulihat di wajahmu. Apa yang dilihat di wajah kita? Kemuliaan surga. Secara terpancar di wajah kita. Kemuliaan surga. Mari kita belajar untuk memperbarui. Fokus supaya rohani kita makin kuat, makin muda. Ya, dengar ya. Anak-anak kita, teruna-teruna dikatakan mungkin bisa tersandung jatuh. Namun kalau orang yang bersandar kepada Tuhan, dialah adalah orang yang tetap kuat ya di dalam menjalani akan kehidupan ini. Kuatkan akan anak cucu kita. Dengan apa? Dengan kerohanian. Saya mau beritahu ya, kalau adu pengetahuan mungkin kita sudah kalah. Kita debat, paling kita menang karena kita lebih tua. Namun mereka nggak terima dengan sungguh hati. Namun kalau Anda memberikan nasihat dalam kapasitas rohani, pasti mereka anggukkan kepala. Ya mam, ya pap, ya pah, ya bu, ya karena apa? Muncul dari kerohanian. Kerohanian itu nggak bisa dibantah. Kita fokus pada keluar, ya wah marahnya pakai cara-cara tunjukkan dari luar, percuma. Ya kita bisa marah orang takut tapi nggak terima di hati, perkataan kita apa gunanya? Tapi kalau keluar dari hati, bentuknya adalah nasihat yang penuh dengan kerohanian. Mungkin dia kelihatannya nggak dengar. Tapi saya yakin perkataan kita masuk ke dalam hatinya. Tunjukkan kerohanian yang kuat. Orang-orang yang kerohaniannya kuat, ya pasti ya memiliki sebuah pancaran yang membuat orang-orang segan, respect. Khususnya orang-orang di rumah kita, ya anak mantu kita. Kalau kita lihat, waduh, oma banyak doa, ya oma setia dengan firman Tuhan, ya itulah perhiasan yang terindah yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Terakhir, Bapak Ibu, yang kedua adalah supaya kita memiliki batiniah yang sehat. Yang pertama adalah perbarui terus-menerus. Fokus untuk membangun kerohanian kita, fokus untuk membangun karakter kita, fokus untuk membangun supaya makin lama makin sehat dan kuat. Yang kedua, saudara-saudara, adalah sederhanakan hidup. Sederhanakan hidup. Saudara, orang saudara-saudara yang memiliki batiniah yang kuat biasanya justru memiliki prinsip-prinsip hidup yang paling sederhana. Tuhan Yesus itu pandai sekali untuk menyederhanakan hidup, saudara. Contoh misalnya ketika ditanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Orang-orang Yahudi bingung. Wah, ada banyak aturan di dalam hukum Taurat. Mana yang paling penting? Tuhan Yesus itu pandai untuk menyederhanakan hidup. Dia cuma bilang yang paling penting cuma dua hal aja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu sajalah tergantung seluruh hukum Taurat. Dari seluruh hukum yang demikian banyak, Tuhan cuma mengatakan dua aja yang paling penting. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Yang lain-lainnya adalah aplikasi. Aplikasi itu lihat situasi, kondisi. Tapi yang paling penting adalah dua ini. Pegang dua ini, yang lainnya beres. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang pandai sekali menyederhanakan hal-hal yang sulit. Satu kali ditanya bagaimana caranya berdoa. Tuhan Yesus berkata, gak usah doa bertele-tele, panjang dan lebar, wah tinggi dan dalam, seluas samudera, setinggi-tingginya langit semuanya disebutin. Gak usah doa tele-tele. Tuhan itu Bapamu tahu yang ada di hatimu. Matius 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8.
Tuhan tuh tahu apa yang ada di hatimu. Jadi kalau doanya sederhana saja. Gak usah ngomong, saya gak bisa doa. Bukan gak bisa doa, gak bisa merangkai kata-kata mungkin. Gak bisa merangkai kata-kata, gak apa-apa. Tapi jangan karena gak bisa merangkai kata-kata, akhirnya gak berdoa. Tetap berdoa walaupun kata-katanya sederhana. Tuhan Yesus menyederhanakan. Doa itu masalah hati. Bapamu yang di surga tahu apa yang ada di hatimu sebelum kamu mengucapkannya. Tapi doa. Gak usah doa yang rumit-rumit. Yesus itu pandai untuk menyederhanakan persoalan. Ketika ditanya tentang kekhawatiran hidup, Tuhan Yesus mengatakan semua bangsa-bangsa cari ini itu segala macam urusan. Dicari repot sekali. Namun Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepadamu. Sederhana kan? Kamu percaya sama Bapa apa enggak? Poinnya cuma itu aja. Kalau kamu percaya kepada Bapa yang memelihara, cari Bapa. Karena kalau cari Bapa, Bapa akan tanggung jawab atas hidupmu. Kalau kamu nggak cari Bapa, akhirnya cari segala macam urusan. Wah, cari gimana caranya ini, itu. Akhirnya bingung sendiri, akhirnya hidup kita susah, batin kita jadi resah, kemurungsung ya orang Jawa bilang ya. Batin kita jadi bingung, ya pikiran kita nggak tenang, perasaan kita terganggu, akhirnya hidup kita sakit. Cari yang paling penting. Dan Tuhan menyederhanakan. Kamu percaya Bapa apa enggak? Kalau kamu percaya Bapa adalah Bapa yang memelihara, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu nomor satu. Yang lainnya akan diberikan Bapa buat engkau. Sederhana kan? Tuhan Yesus itu pandai untuk menyederhanakan masalah. Manusia pandai untuk membuat rumit persoalan. Ya, urusan sepele. Ya, goreng ikan gosong sedikit. Ditaruh di meja makan, lalu kemudian jadi rumit. Gimana kok gosong? Wah, kamu siapa yang bikin gosong nih? Apinya kebesaran, tahu nggak? Harusnya dikecil. Makanya kalau goreng itu diliatin. Kita lihat kemana? Wah, tuh rumit, tuh akhirnya ribut. Sederhana aja. Ikannya gosong. Ya udah, tetap dimakan kalau masih bisa dimakan. Ya, nggak usah banyak ribut. Sederhana kan? Sederhanakan hidup. Yang bisa kita urus, yang nggak bisa kita urus, jangan kita urus. Bapa yang sediakan melalui keluarga kita, melalui teman kita, melalui segala situasi. Sederhanakan. Demikian juga Paulus. Dia juga walaupun tulisannya secara teologis itu rumit, tapi prinsip hidupnya itu sederhana. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3. Ngapalinya gampang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 3. Gak usah mikirnya terlalu rumit, terlalu tinggi, kata Paulus. Pikir yang bisa dipikir sesuai dengan ukuran iman saja. Sederhana kan? Manusia itu pintar bikin rumit. Ya, urusan percaya Yesus masuk surga dibikin rumit. Nanti kalau yang gini gimana? Kalau yang gitu gimana? Udah, simpel aja. Asal percaya Yesus, selamat. Ya, nanti kalau sebelum mati masuk berbuat dosa masuk surga apa enggak? Enggak usah bikin rumit. Yang penting percaya Yesus, selamat. Beres kan? Jangan berpikir terlalu rumit dalam hidup ini. Besok makan apa? Tahun depan gimana? Tabungannya gimana? Tuhan Yesus berkata Matius 6 ayat yang ke-33-34 ya. Dikatakan apa? Kesusahan sehari, pikirkan buat sehari. Jangan sampai pemikiran kesusahan besok diambil sekarang. Rumit banget sih lu. Simple hidup itu. Belajarlah untuk sederhana. Orang Jawa itu bilang semeleh ya. Semeleh itu apa ya? Berserah ya. Jangan semuanya dibikin ribut ya. Semuanya diurus. Jangan semuanya diurusin. Jangan kepo. Ya. Semeleh itu berserah kepada Tuhan. Sederhanakan persoalan. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6-8. Lihat Paulus, sederhana.
Dia punya potensi untuk jadi kaya raya, tapi dia mengatakan, aduh, yang penting itu bisa makan, bisa pakai pakaian, udah cukup. Sederhana kan? Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Ya nanti kita pulang dari dunia, tinggalkan dunia juga nggak bawa apa-apa. Ngapain sibuk dengan urusan-urusan yang nggak penting ini? Ya ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, membawa keuntungan. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Sederhana. Manusia selalu bikin rumit kehidupan. Tapi cara Tuhan sederhana. Sederhanakan saja, saudara-saudara. Ya. Sederhana itu adalah sebuah keputusan. Kalau Anda saudara-saudara ingin bikin rumit, ya jadi rumit, pengen jadi sederhana, sederhana. Kunci jiwa yang kuat adalah menyederhanakan masalah. Jadi dia punya hikmat. Ketika sebuah persoalan yang rumit terjadi, dia melihat, oh intinya cuma ini aja. Gampang nyelesainnya. Betul apa enggak? Tapi kalau mikirnya rumit, urusan simpel jadi panjang dan lebar, sederhana saja. Ya, Anda bisa makan yang ada di depan, yaitu dimakan. Anda punya anak mantu di sekitar Anda bisa rangkul, dia dirangkul. Daripada ngurusin ribut, akhirnya cekcok. Ya kan? Ya anak Anda kasih cek, Andanya kasih cok, ribut, jadinya cekcok kan? Lebih bagus sederhana aja. Aduh, cucu saya ada, dipeluk, ngobrol-ngobrol. Anak saya datang, diajak ngomong. Kalau dia lagi sibuk, ya nggak usah diajak ngomong. Ya tunggu waktu yang baik. Simple. Sederhanakan hidup, maka kemudian kita menjadi kuat kerohanian kita. Karena kita nggak ngurusin banyak hal. Dengar ya, orang kalau semuanya dipegang ya, pegangnya namanya, ini kekuatan saya misalnya angkat 100 kilo. Tapi saya bawa angkat bangku, angkat karung beras, angkat yang namanya sepeda, angkat mobil, semua beban gimana, tetap rasanya nggak kuat. Tapi kalau kekuatan saya 100 kilo, saya fokus ada pada yang paling penting. Ya ini sekarang saya mau apa sih? Oh mau duduk, angkat kursi. Karung berasnya ditinggal aja. Cuman kursi aja, kuat saya. Sekarang mau apa nih? Mau masak, angkat karung beras. Misalnya saya punya 100 kilo, angkat karung beras masih bisa kan ya? Angkat karung beras, kursinya ditinggal. Jangan orang hidup bawa kursi, bawa karung beras, ya bawa mobil, bawa anaknya pula digendong. Wah, gak kuat gitu. Bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kita kebanyakan urusan. Jadi supaya jiwa kita kuat dan sehat, rohani kita bisa kuat dan sehat, mental kita nggak terganggu dan kuat, fokus pada satu hal saja, sederhanakan hidup. Amin, saudara-saudara. Saya sungguh berharap kita hari ini bisa belajar tentang hal ini. Kita punya sebuah pepatah ya, atau sebuah kalimat yang indah waktu itu ya. Namanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Saudara, kalimat itu sudah benar. Jangan ditambah-tambah lagi. Ya, Yesus dan mobil adalah jawaban hidup kita. Yesus dan perhatian anak mantu adalah jawaban hidup kita. Yesus dan uang adalah jawaban hidup kita. Yesus dan sehat adalah jawaban hidup kita. Kebanyakan. Cuman satu aja yang penting. Yesus jawaban dalam hidup kita. Punya Yesus, semua beres. Enggak ada Yesus, semua enggak beres. Sederhana. Fokus pada Yesus untuk memperbarui roh kita. Fokus pada Yesus untuk menyederhanakan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan, dan semua perintah-Mu itu ringan dan tidak berat. Itulah kalimat sederhana yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada setiap kami. Bahwa hidup bersama Engkau itu sederhana, simple, enggak rumit. Kami hanya perlu fokus pada rohani kami. Dan semuanya akan ditambahkan. Kami hanya perlu Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Dan semuanya akan diselesaikan. Kami berdoa Tuhan, bahwa firman ini bukan hanya penting untuk para usiawan. Namun bahkan juga penting untuk kami yang masih muda ini. Untuk kami belajar menyederhanakan hidup kami. Fokus pada satu perkara. Perkara kepada Tuhan. Dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam seantero kehidupan kami.
Kami mau tanggalkan, Bapak Ibu kalau punya banyak persoalan hari ini, ya saya undang kita di dalam doa untuk menanggalkan segala sesuatu. Kami mau menanggalkan banyak urusan-urusan yang gak penting dari pikiran kami, dari perasaan kami. Kami penting tanggalkan semuanya. Kami hanya ambil satu demi satu sesuai dengan situasi saja. Ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima kesehatan kerohanian kami. Kami terima kesehatan lahiriah kami. Bahkan kami terima keadaan yang baik-baik saja dalam segala sesuatu di dalam anugerah Tuhan. Amin. Halo semua, saya Aliong. Saya ingin bersaksi tentang perjalanan saya mengenai Yesus dan akhirnya dibaptis. Pada waktu tahun 2010, saya bukan Kristen. Ke kelenteng pun jarang, semua ritual agama saya hanya sebatas sembayangin orang tua. Saya pun pelokok belat hingga suatu ketika di bulan Mei tahun 2010 saya merasa kurang enak badan, lalu melakukan check up di rumah sakit Pineng dan dokter memvonis ada penyebabkan pembuluhan jantung sebesar 99%. Bulan Mei 2010 pergi ke Penang untuk periksa. Ternyata dokter minta dioperasi bypass karena penyumbatan sudah 99%. Tidak dapat pasang ring lagi karena sewaktu-waktu dapat serangan jantung. Dan tidak diperbolehkan pulang oleh dokter, harus segera diambil tindakan. Perasaan waktu itu takut sekali karena belum berani ambil keputusan untuk bypass. Setelah dikuatkan oleh suster dan teman yang berobat di sana, lalu ketakutannya sudah hilang karena banyak yang sudah berhasil dioperasi. Dan setelah dioperasi akan lebih baik daripada tidak. Setelah itu baru berani ambil keputusan untuk bypass. Tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup lebih baik. Operasi pun berhasil dan saya pun boleh pulang. Saya pun memutuskan untuk bertobat, membuang semua kebiasaan buruk seperti merokok dan pola makan yang tidak baik. Setelah di rumah, teman-teman dari GKBJ dan Semu Susan berkunjung ke rumah. Lalu Semu Susan menawarkan keselamatan di dalam Yesus. Saya merasakan kebaikan Tuhan Yesus atas apa yang saya sudah alami. Sudah berjalan 11 tahun dan sampai sekarang baik-baik saja. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Selamat pagi ibu-ibu, saudara-saudara, Bapak-bapak, bapak-bapak ketinggalan ya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada suami saya. Saya akan menyaksikan cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa. Suami saya di bulan September tahun 2016 kena stroke. Saya juga terima kasih banyak sekali jemaat GKBJ itu membesuk suami saya, mendoakan suami saya sampai suami saya di rumah pun masih ada yang besuk. Tuhan itu baik ya saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan walaupun kita meninggalkan. Suami saya di rumah sakit itu sampai 14 hari. Dalam 14 hari itu suami saya biayanya mahal saudaraku. Jadi saya karena keadaan ini ya udahlah mendingan saya pulang aja. Saya bawa pulang dan di rumah pun suami saya masih dari rumah sakit. Dari pertama
suami saya masuk rumah sakit tidak bisa berbicara, tidak bisa mengingat kejadiannya kenapa dan kenapa dia kagak bisa bilang. Sampai berapa bulan baru itu pun dia nggak tahu kejadiannya gimana, kenapa dia bisa kena stroke, kenapa dia bisa itu lagi narik grab mobil sampai rumah dengan bagaimana dia bawa mobil itu pun dia tidak bisa ceritakan. Sampai sekarang pun kalau ditanya nggak tahu. Cuman dia bilang sakit perut aja, pulang sakit perut pulang. Nah, sampai rumah itu nggak bisa bicara saudaraku. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak inget. Tapi anak-anak saya semua selalu berkumpul, selalu nanya, selalu bercerita, selalu lah ngomongin supaya dia ingat. Puji Tuhan, ingat saudaraku. Dan sampai sekarang pun kalau ngomong masih ada cadel dan nggak bisa cepet-cepet. Nah, makanya saya yang bicara ya. Tapi saya ngucap syukur sama Tuhan. Walaupun di pandemik ini kagak ke gereja, saya masih bisa ibadah, masih bisa berdoa, masih bisa ambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang suami saya udah bisa bawa motor lagi. Kalau bawa mobil nggak boleh, takut. Bawa motor pun saya nggak berani jauh-jauh. Saya beraninya yang deket-deket aja, supaya ngelemesin tangannya. Ya, ini saya merasakan deh, pokoknya Tuhan itu luar biasa. Pertolongannya, penyertaannya, dia tidak pernah meninggalkan. Dan sekarang ini suami saya udah kuat, udah sehat. Di pandemik ini, puji Tuhan, suami saya tuh sehat. Ya, saya terima kasih sama Tuhan. Terima kasih semuanya dah. Tuhan sudah pelihara saya, sudah menyertai saya, dan sudah memberkati semuanya. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Selamat pagi para lansia yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mau berkesaksian masalah di dalam waktu itu saya cerita ada COVID 2019. Saya terkena gangguan tidur atau insomnia, terjadi pada bulan 7. Ada gangguan insomnia, mungkin karena di kantor waktu itu banyak diliburin, jadi saya tidurnya suka malam. Kadang-kadang biasa saya tidur waktu aktif kerja jam 9 sudah tidur. Sejak ada diliburin kantor, saya pulang tidurnya kadang-kadang jam 12, jam 1. Itu dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, mungkin karena pengaruh itu jadi siklus tidur jam tidur saya terganggu, makanya saya ada gangguan insomnia. Nah, akhirnya saya ke rumah sakit Cengkareng, ke dokter psikiater. Setelah ke Cengkareng 2 kali, akhirnya ada temen yang ngasih tahu, ngajak ke rumah sakit Omni dengan dokter Andri. Akhirnya saya terapi obat depresi. Nah, di situ saya mulai agak mendingan. Sampai saya ke dokter, saya ngambil cuti 2 minggu di perusahaan. Akhirnya karena masih belum ada perkembangan, saya juga cutinya diperpanjang dari bulan 7 sampai akhirnya saya cuti sampai bulan 11. Nah, sudah agak mendingan, ke dokter Andri. Saya diterapi obat. Ya, saya juga sering ke rumah Pak Wihu, konsultasi dengan Pak Wihu. Ya, kalau ada agak stres gitu, saya ke rumah Pak Wihu konsultasi. Ya, Pak Wihu kasih arahan, doain saya. Sampai juga saya panggil Pak Wihu ke
karena saking stresnya minta doain di rumah. Nah, rumah saya juga didoain Pak Ibu. Nah, puji Tuhan ya, akhirnya Tuhan begitu baik. Akhirnya pada bulan 11 saya sudah mendingan, udah pulih, udah belum pulih sekali, tapi ya akhirnya saya dipanggil lagi sampai sama perusahaan bekerja sejak bulan 11 itu sampai sekarang. Nah, masalah insomnia saya juga sekarang saya sudah lepas obat daripada obat dokter udah sebulan lebih. Akhirnya saya beralih ke obat herbal. Saya pakai Nutrimax with Dream. Tadinya 2 biji nggak mempan. Akhirnya saya sekarang 1 biji itu bisa 3 malam. Jadi 1 biji itu saya potong-potong bisa 3 kali pakai. Puji Tuhan. Nah, saya juga keluarga saya juga udah istilahnya tadinya di perusahaan juga digaji ya, dipotong-potong gaji. Sekarang puji Tuhan sejak masuk lagi gaji sudah dibayar full sama perusahaan. Nah, itulah kesaksian saya bagaimana Tuhan baik dalam diri saya pribadi dan keluarga saya. Dengan istri saya juga saya bantu-bantu jualan gado-gado. Ya, puji Tuhan ya. Itu kesaksian saya, semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus saya lakukan kesaksian ini, saya mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bulan ini kita boleh menyelenggarakan gathering usia indah. Kita sudah memuji Tuhan, bersyukur Tuhan sudah menyertai Ibu Ersen dan Ibu Sri Utami yang boleh memimpin puji-pujian. Juga mendengarkan firman Tuhan dari Musa David, serta kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Tentek Leong, Bapak Bambang, juga Bapak Liancai. Kiranya semua yang kita boleh saksikan bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan membuat hati kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan bertemu lagi dalam gathering minggu yang bulan depan. Biarlah Bapak Ibu semua selalu menyediakan waktu untuk bersama-sama kita beribadah, bersama-sama bersekutu, bersama-sama melalui YouTube GKBJ Taman Kencana. Dan hari ini kita akan akhiri gathering kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai dan memberkati gathering usia indah pada hari ini. Dan kami mau sehat, baik jasmani, rohani kami, sebagaimana tema firman Tuhan yang telah disampaikan. Agar kami sungguh-sungguh ya Tuhan, menikmati hari tua kami di dalam Kristus. Kami boleh mengucap syukur senantiasa dan kami boleh menikmati anugerah demi anugerah. Karena Tuhan selalu menjadi sahabat kami yang setia, penolong kami, gembala kami yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami di masa tua kami sendirian. Tuhan selalu menyertai, memberkati kami semua. Dan saatnya kami mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tadahkan kedua tangan Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai opah dan omah, serta ibu dan bapak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.